Om, pendederan itu yang bagaimana ya? Pendederan itu kamu beli bibit lele ukuran kecil, misalnya bibit lele ukuran 1-2 cm, 2-3 cm, atau 3-4 cm. Dipelihara secara intensif sampai bibit lele tersebut siap dijual ke pembudidaya lele segmen pembesaran. Minimal ukurannya 5-7 cm, maksimalnya sampai ukuran 9-12 cm. Segmen pendederan sebenarnya usaha budidaya ikan lele yang paling ringan dan paling menguntungkan kalau segala sesuatunya menunjang. Misalnya, pembudidaya yang mijahkan induk lele dan produksi bibit lelenya ada. Artinya, disitulah sumber bibit lele yang bisa kita dapatkan. Juga pembudidaya ikan lele segmen pembesarannya ada. Artinya, kesitulah peluang kita untuk menjual bibit lele hasil pendederan kita. Makanya kalau segala sesuatunya menunjang, usaha pendederan lele ini usaha paling ringan beban dan menguntungkan. Kenapa saya sebut ringan beban? Sebab dalam hal teknis, segmen pendederan tidak serumit segmen pemijahan. Walaupun kita ngurus bibit lele ukuran kecil, tapi sudah bisa makan pelet. Biaya operasional pakan juga tidak terlalu besar, sebab yang kita urus ini adalah bibit lele ukuran kecil, yang mana bukaan mulutnya kecil dan perutnya juga kecil. Jadi tidak terlalu boros pakan, seperti halnya di segmen pembesaran. Bahkan kalau kita bernasib jelek pun, misalnya mengalami kematian bibit lele secara massal, kerugian kita masih relatif kecil dibanding kerugian di segmen pembesaran. Karena harga bibit lele ukuran kecil ini relatif lebih murah daripada bibit lele dewasa yang dibeli di segmen pembesaran. Jika kalian tertarik ingin menggeluti usaha budidaya ikan lele segmen pendederan, jangan main asal buat kolam dan beli bibit lele saja, tapi utamakan interaksi dan cari informasi sebanyak mungkin di daerah tempat kalian tinggal masing-masing. Cari dan ketahui adakah pembudidaya lele segmen pembenihan atau orang yang mijahkan induk lele dan produksi bibit lele, dan seberapa banyak pembudidaya yang memproduksi bibit lele. Ini penting karena kalau tidak ada mereka, kita mau beli bibit lele kemana? Selanjutnya, cari dan ketahui adakah pembudidaya lele segmen pembesaran dan seberapa banyak orang yang budidaya lele di segmen pembesaran di daerah kalian. Ini juga penting karena merekalah peluang pangsa pasar kita untuk menjual bibit lele. Hal ini juga untuk menepis bahwa ikan lele susah menjualnya. Setelah itu semua kalian ketahui, baru ke tahap selanjutnya, yaitu persiapan budidaya. Apa saja yang harus kalian persiapkan untuk menjalankan usaha ini? Simak terus video ini sampai selesai. Silakan tentukan lahan untuk budidaya. Diusahakan lahan pribadi milik sendiri, bukan lahan sewa. Dan di lahan tersebut harus tersedia sumber air yang cukup melimpah. Selanjutnya, cek saldo ATM kalian untuk permodalan. Dan permodalan ini bisa kita sesuaikan dengan skala usaha kita. Tentukan pilihan jenis kolam yang akan dibuat. Tentunya kita sesuaikan dengan modal yang kita miliki. Saran saya, mau kalian buat kolam bentuk apapun, tingginya cukup 50-60 cm saja. Sebab ini kan segmen pendederan, bukan segmen pembesaran. Selanjutnya, kemampuan teknis atau ilmu budidaya. Ini bisa kalian pelajari lewat tutorial di media sosial, mau lewat channel saya, atau mau ikut pelatihan online saya juga bisa. Nanti saya dampingi kalian seumur hidup. Mulailah dengan skala kecil dulu, misalnya 3-4 kolam dulu, dan tebar bibit lelenya jangan terlalu kecil. Pilih bibit lele ukuran 3-4 cm saja dulu, karena bibit lele ini cocok untuk pemula yang baru mulai usaha pendederan lele. Untuk pakan di segmen pendederan, biasanya kalau di saya kebanyakan menggunakan produk Matahari Sakti, yaitu PF500, PF800, dan PF1000, lanjut ke pakan High Profit 78 1-1. 4 jenis pakan ini yang sering digunakan di segmen pendederan. Itulah sekilas pembahasan tentang segmen pendederan, semoga kalian paham dan terima kasih.